repoti. Wah, nggak paham saya. Aku bilang polisi kok aku ketemu macam. Yang jelas kan kami lihat dia masuk ini kan bukan dari unsur ketua atau apa kan beliau adalah santri yang berjuang jamiah Nahdlatul Ulama. Kami juga akan menjadi beliau. Apa? Terima kasih Gus. Sehat selalu Gus. Keadaan terus inisiatif bukan dari kami, di mana-mana kami kan biasa pengajian pimpinan di mana-mana itu namanya jamaah kami. Terus ada mereka-mereka yang mungkin nggak ngaji langsung lewat YouTube, mereka orang menyebut mukibin. Jelas. Kalau yang asli murid kami baik di UIN, mereka namanya murid. Kalau di Gasek namanya santri. Nah, yang menginisiasi ini siapa? Kami kurang tahu. Yang jelas tadi pagi itu mulai berdatangan alumni. Ono apa ini? Mangidalu baru kempal-kempal. Jadi apa mereka umuran apa-apa kami nggak tahu. Tahunya kami ada. Tadi kan permintaan bahwa tetap ngaji di DWNU ya. Oh, asal apa? Asal ada perkenan, ada izin, apalagi perintah, itu kita nggak boleh menolak. Jadi kita nggak tahu juga kebijakan setelah itu. Kami benar-benar nggak ada sentimen, nggak ada sakit hati, nggak ada loro hati. Jadi ngaji apa enggak bergantung nanti yang mengatur PWT. Yai kemarin Yai kan mengatakan bahwa belum menerima surat Itu setelah itu kan sudah menerima. Sekarang sudah menerima. Itu setelah itu sorenya menerima. Lalu besoknya banyak wartawan lagi entah sampai apa yang lain. Itu pas sudah menerima yang sudah ditutup. Yai disampaikan PBNU sempat memberikan surat peringatan. Sebenarnya apa kesalahan itu? Ya kami nggak tahu ya. Sampai 3 kali benar Yai. Yang pertama itu ditulis PW menentang perintah PP. Menentangnya itu kayak apa, dalam bentuk konten apa, beratnya kayak apa, kami juga nggak begitu mengerti. Terus antara NU di Lirboyo ya dapat surat peringatan, kami juga nggak begitu paham kesalahannya apa gitu. Mungkin ini yang saya bantu menjawab. Sebenarnya ya yang dijawabkan Bos Kausar itu walaupun bulan tapi ada benarnya bahwa mungkin maksudnya tapi korban akibat perilaku saya kira-kira gitu. Jadi begini, beliau ini mendapatkan IKSD dari sebuah insiden atau sebuah proses organisasi yang menurut kami juga prosedural. Pertama itu terkait dengan moratorium kaderisasi. Kebetulan saya yang sebagai koordinator ketua Korbit Pengadilan PBNU memutuskan moratorium, kemudian terdengar PCNU, namun mendapat keluhan dari PCNU, kami mengundang PCNU meninggalkan pembebasan langsung dengan tujuan apa? Kita akan kirim rekomendasi kepada PBNU seperti ini. ada beberapa yang kadung membuka pendaftaran ya. Aspirasinya PJ seperti ini. Bagaimana solusinya? Karena gitulah. Itu kami dianggap, PWNU dianggap memobilisasi PCNU itu mendelegitimasi kebijakan PBNU. Artinya di ST. Padahal ST itu hanya kepada KMRC. Padahal rapat pertemuan hasil rapat itu dari Kapolres Suriayu, Kapten Suriayu, Beliau Suriayu, dan semua penelitian. Kenapa beliau yang harus bertanggung jawab sekali?
Yang kedua terkait dengan Jombang, mengucap Jombang, Jombang. Jombang sudah berjalan dengan seperti biasanya, kemudian tiba-tiba BP mengeluarkan surat yang mengatakan hanya mengakui pemilihan Surya, tidak mengakui dan India. Sebenarnya ini sudah aneh. Yang caranya sama, kok diakui hanya parsial. Ya prosesnya bareng. Kok bisa diambil parsial ini sudah aneh. Tapi keadaan itu pun kita itu mata. Ketika BPN memerintahkan melakukan pemecatan dengan surat resmi. Dengan surat resmi ya, kita lakukan sesuai dengan perintah di surat resmi. Kalau ada perkembangan di surat resmi, tentu itu kami akan komunikasi dengan surat keputusan. Kami PWNU melaksanakan persis dengan apa yang diinstruksikan oleh BPN tentang pemecatan Jombang. Kita lakukan, tapi di tengah pemecatan BPN mengambil sikap konsekuensi tanpa alasan jelas dan tanpa dijelaskan juga. Lalu keluar SP, ini sudah aneh, kita ini sudah menang semuanya mau keluar SP. Yang ketiga NO1 itu sudah dilakukan PWN sejak 1 Januari kan jabat ketua. Setiap tahun ya? Setiap tahun ya, sudah hampir 12 atau 13. Dan itu tidak akhirnya tahunan. Yang sebelum-sebelumnya kita melakukan NO1 ini tidak perlu ada isi. Jadi tahunnya dia itu sebagai formalitas, tahu yang monggo, mungkin dia itu juga monggo, biasanya seperti itu. Tapi anaknya, ketika kita melaksanakan NO1 di Nergo, kemudian kita juga sudah mengundang Mas Am, Saya yang soal. dia soal, saya yang pertama dia juga soal, dan suratnya itu dibawa langsung ke Jakarta oleh Katib, oleh Kiai Ramadan Fatih sebagai Katib, disampaikan langsung ke Wajib. Kalau wajib juga diterima. Lalu kemudian ada WA Kiai yang intinya mempertanyakan proses ini. Kurang sehari, gimana kita menggagalkan? Kita sudah mengundang semua MT sejauh ini. Dan dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Kemudian Pengurus PP yang rawuh nggak seneng ya? Pengurus PP yang rawuh dari semua MT juga semua. Karena NU itu satu-satunya di Indonesia yang ada di PWNU. Hanya PWNU Jawa Timur karena punya NU dan pertama kali mengundang NU di Jawa Timur ya. Semua bahagia, NU-nya bahagia, tuan rumahnya bahagia, PBN itu pasar murah, pasar murah. Besoknya keluar surat SP lagi yang tidak dianggap di situ tidak minta itu kan sambutan ketua umum. Padahal hanya faktor teknis saja. Yang namanya undangan kan ya tidak semua sambutan disebut. Yang kami sebutkan hanya amanah atau tausiah dari Amto yang ketua umum itu masuk di sambutan. Tapi jumlah dan detailnya ada. Bahwa nanti sambutan dari ketua umum ada. Bayangkan hanya masaknya seperti itu kok jadi sebab dari melanggar ADAR. Bukan ada apa dan seterusnya. Itu SP yang tiga kali karena kebetulan hampir di semua itu saya terlibat. Apa ini ada unsur politis mungkin yang dilakukan PBNU? Ya itu tergantung dari cara pandangnya ya. Tapi kalau secara logika berpikir itu sulit untuk dipisahkan dari kepentingan politik. Kalau memang dan mohon maaf SP ketiganya Kiai Marzuki itu sebelum ada surat perpanjangan SK PWNU. Kalau memang beliau itu tidak menghendaki Kiai Marzuki lagi jadi apa sih sulitnya mengatakan saja. Kok juga ada kesempatan, juga diperbolehkan karena perpanjangan tidak harus diperpanjang tapi harusnya kan bisa dilakukan. Tapi kok kemudian ternyata dia pemberhentian saja di tengah-tengah situasi politik seperti ini. Apalagi penyampaian pemberhentian itu dilakukan bersamaan dengan kampanye Rois Am, wakil Rois Am, untuk mengarahkan struktur PJNU ke paslon tertentu. Yang kita belum diberitahu yang orang lain. Yang tak. Jadi Kiai Marzuki belum diberitahu kan diberhentikan, tapi di situ sudah dikerjakan bahwasanya di depan PJNU sejarah. Jadi memang menurut saya ada konspirasi, ada rekayasa, dan tentu sangat bernuansa politik. Salah satu kan dikatakan PBNU menggambar pada dicengkerama oleh
meninggalkan kekuasaan. Nah, yang dimaksud kekuasaan ini siapa dan Jadi apa rezim sekarang. apa Rezim saat tafsirnya? ini. Teman mendengar sambutannya pasti monas. Kan satu di mana-mana belum, dan memang itu ada RT yang namanya PBNU itu harus secara organisasi. Tapi faktanya kemarin ketika berada di depan istana mereka mengarahkan pasangan ini kan berarti apa kalau tak pembukaan CPCNU untuk se-Jawa Timur bagaimana? Apakah ada tindakan untuk melakukan mosi kepada PBNU yang tidak menerima terkait pemberhentian dari Kiai Marzuki atau bagaimana? Kalau saya kira nggak tahu kan Kiai Marzuki sudah beliau menerima dengan Supaya takdir menerima keputusan organisasi, kami hormati. Direspon kayak apa, reaksi kayak apa, ya nggak tahu karena nggak disebut salah. Yai, tadi saya mengatakan bahwa tidak melanggar ADRT ya. Kira-kira tidak ada pelanggaran ADRT yang dilakukan Kiai ya? Ya kami nggak tahu, nggak disebut ya mas. Apa saya ngucap begitu? Kira-kira, Jangan bid'ah ya. kira-kira apakah Kiai nanti akan melakukan gugatan hukum? Loh, sama tetapan mana? Sing rodok pinter. Ya sudah mendengar siapa nanti calon ketua PBNU. Jadi Enggak. informasinya kan ada 2 nama dan salah satunya Gus Kikin. Bagaimana menurut dia ini? Enggak, kami enggak tahu. Yai, kemarin kan pesantren sempat memberikan gelar begitu sahabat santri Indonesia kepada salah satu paslon. Menurut Kiai gimana itu? Kami enggak tahu. Terima kasih Yai. Terima kasih.